Ibu sebelum memulai, Ibu meminta salah satu teman kamu untuk menyanyikan sebuah lagu wajib. Silakan yang mau pimpin dulu. Kawan-kawan, mulai kita menyanyikan lagu wajib keselamatan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan absen dulu. Di sini ada beberapa penilaian ya. Nanti kamu Ibu nilai juga catatan kamu selama diskusi. Karena di sini juga ada nilainya. Aira masuk ya. Masuk. Aprilia masuk. Masuk. Arya Tikahyono masuk. Elvara ada. Tati ada. Ana ada. Fiona juga ada ya. Alhamdulillah berarti hari ini kelas ini hadir semua ya. Tema kita yaitu tentang proses islamisasi, tapi Ibu nanti akan jelaskan dulu capaian pembelajarannya ya. Apa sih tujuan Ibu nanti membahaskan ini? Jadi capaian pembelajarannya ini biar kamu mengetahui ya bagaimana sih proses adanya Islam di Indonesia. Karena selama ini kita zaman lagi kita nggak tahu ada agama atau tidak, karena mereka masih ada kepercayaan yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme ya. Jadi itulah tujuan atau capaian pembelajaran untuk materi hari ini adalah agar peserta didik mengetahui ya, mengidentifikasi bagaimana sih prosesnya Islam masuk ke Indonesia ya, seperti itu. Dan nanti di sini Ibu akan menjelaskan awal prosesnya. Di sini kita lihat proses islamisasi di Indonesia. Ya, ini prosesnya kita dulu apa saja sih? Kenapa sih Islam sebenarnya inilah proses masuk berkenannya agama Islam di Indonesia ini ada beberapa teori. Kita lihat teori dari Gujarat. Nah ini adanya peninggalan dan tulisan Malik Al-Saleh. Siapa sih Malik Al-Saleh? Adalah raja pendiri kerajaan Aceh, Sultan Malik Al-Saleh ya. Terus dari teori Mekah itu menurut Madhab Syafi'i bahwa sebagian masyarakat Islam itu sudah beragama Islam itu dengan ditemukannya perkampungan yang tadi membentuk dinasti Tang. Nama bukunya nanti ada Sumer Oriental ya. Jadi teori Persia ini juga ternyata ada kesamaannya dengan teori yang diungkapkan oleh yang pertama tadi dari Gujarat. Jadi dia melalui ternyata ini sudah ada mulai pemakaman orang-orang Muslim yang misalnya Muslim itu orang Muslim ya. Terus ini teori Penggali. Nah ini berdasarkan tokoh-tokoh yang berasal dari Samudra Pasai. Jadi menurut sumber itu Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kalau pertanyaannya kerajaan yang pertama di Indonesia. Tapi kalau kerajaan tertua Islam di Pulau Jawa adalah Demak. Jadi Demak itu kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa. Tapi kalau di Indonesia pertama kali itu Samudra Pasai. Kenapa Islam bisa ada di Indonesia? Kenapa sih Islam bisa ada di Indonesia? Bagaimana prosesnya? Bagaimana kok Islam ternyata cepat berkembang di Indonesia? Yuk silakan. Ada yang bisa?
dari Cina, Gucci, ya terkenal. Nah, nanti mereka itu sambil berdagang, sambil menyebarkan ajaran Islam. Nanti di sana juga sambil menyebarkan Islam, sekalian mencari mana sih perempuan yang kita bisa nikahi. Jadi melalui perkawinan. Nah, ini kalau pendidikan itu melalui apa tuh pendidikan? Melalui apa tuh? Pondok pesantren. Oh, ini alam nih kok udah soal gini gak bisa ngaji. Pesantren di sana ya. Lalu berikutnya dari pendidikan ini. Nah, ini politik. Nah, ini politik itu, lihat nih. Politik itu jadi memiliki pengaruh. Jadi seorang politikus atau seorang politik itu bisa mempengaruhi orang untuk bisa masuk Islam, tapi dengan cara damai, tidak memaksa. Ya, jadi kalau dia mau masuk Islam ya, nggak boleh. Nah, jadi dengan secara damai. Jadi mengaruhi ya. Tasawuf, nah itu biasa. Apa sih tasawuf? Lihat nih. Tasawuf itu ya supaya masyarakat tertarik bagaimana caranya yang dilihatin. Jadi menghilangkan budaya-budaya spiritual. Seperti nih, maaf ya, zaman nenek moyang kita masih ada budaya namanya dinamisme, percaya kepada roh nenek moyang. Terus animisme, roh nenek moyang, dinamisme, benda-benda gaib. Masih ada nggak kebudayaan itu di Indonesia? Percaya kepada roh nenek moyang, percaya kepada benda-benda gaib, dan percaya kepada binatang dan suci. Masih ada nggak? Masih. Banyak. Contoh nih, di kerajaan Kesultanan itu kan nanti setiap bulan Suro itu semua peninggalan dari kerajaan Pakubuwono, Paku Alam, Hamengkubuwono itu semua harus dibersihkan, ya dimandikan itu. Ya, jadi masih ada yang namanya dinamisme. Makanya kamu nih kalau umpama jalan jangan dari situ ada setannya. Nah, itu kamu percaya ke dinamisme. Itu percaya kepada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu percaya kepada binatang yang suci. Apa tuh contohnya? Ini gara-gara kucing ini loh, rezeki saya jadi makmur. Ini nggak boleh. Ini gara-gara anjing ini loh, kalau mau saya jadi bagus. Itu berarti kan lebih percaya kepada binatang daripada kekuasaan. Oh, gitu. Nah, ini berikutnya, nah ini kesenian, asik kesenian. Kesenian itu dibawa oleh Sunan Kalijaga, bukan Kalijodo. Kalijaga. Ya. Jadi Sunan Kalijaga ini bagaimana sih supaya umatnya ini tertarik dengan agama Islam? Dia memainkan sebuah wayang. Yang siapa ya? Si Sumar, si Kempot, si Beno mainin. Jadi dengan permainan wayang ini dia menyiarkan ajaran Islam sambil memainkan wayang. Akhirnya rakyat tertarik masuk Islam. Tidak maksa kan? Tidak ada paksaan. Berikutnya, nah ini penyebabnya. Oh, ternyata di sini penyebabnya itu pertama peranan kaum sufi. Maksud ini peranan sekali ya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ini peranan ulama itu ya. Terus peranan para wali. Kita lihat ada berapa wali di situ? Ada 9. Yang pertama siapa nih nama walinya? Susomo. Itu udah ada. Wali Songo pertama siapa? Siapa? Sultan Ibrahim. Kedua siapa? Ampel. Ketiga Gonang-Gonang. Kamu keempat. Kiri. Kelima. Keenam Murian. Ketujuh Kudus. 8 9 apa? Sunan Gunung Jati. Itulah ke-9 wali yang menyebarkan ajaran Islam. Dari 9 wali, ada nih 5 menyebarkan di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, 1 Jawa Barat. Dari 9 Jawa Barat cuma 1, yaitu Sunan Kalijaga. Siapa sih Sunan Kalijaga? Namanya pertama Paletehan. Jadi Patahilah. Terus Sunan Gunung. Jadi ada 9, 5
Jawa Tengah, 1 Jawa Barat. Ya, berikutnya kerajaan-kerajaannya. Yuk kerajaannya kita di sini ya. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ini pertama ini ada di wilayah Sumatera, yaitu Kerajaan Perak. Kerajaan Perak. Kita lihat dari atas siapa sih nama rajanya? Siapa nama rajanya? Perak. Ayo. Peraknya kita siapa nama rajanya? Pertama itu Ibnu Battuta. Pertama kali, ya karena dia yang menemukan wilayah Perak ini. Ya. Terus yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera. Ya. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Siapa sih nama rajanya? Kita lihat. Siapa nama rajanya? Sultan Malik Al-Saleh, yaitu kerajaan dari Samudra Pasai. Ini kerajaan Islam. Terus yang berikutnya, setelah Samudra Pasai di Sumatera, nah ini Kerajaan Malaka. Nih, Kerajaan Malaka itu pendirinya Sultan Iskandar Shah. Oke. Nanti berikutnya juga ada dua lagi Kerajaan Malaka terus Aceh. Ini nama pendirinya Ali Muhayya Shah. Nah, pendirinya Ali Muhayya Shah pendirinya ya. Nama lain Ali Muhayya Shah adalah Marasilu. Ya, jadi nama lain dari Ali Muhayya adalah Marasilu. Terus keempat, ini baru kerajaan yang berada di, jadi 3 ada di Sumatera dan nanti ini di Pulau Jawa. Kerajaan Islam tertua di Pulau Jawa adalah Demak. Demak didirikan oleh Raden Patah. Jadi Raden Patah pendirinya. Setelah nanti beliau meninggal diganti oleh Pati Kudus. Pati Kudus itu mendapat julukan Pangeran Sadrallah. Berikutnya, nah ini Kerajaan Pajang. Ini Kerajaan Pajang itu kan didirikan oleh Adi Wijaya. Nanti ini biasanya perebutan tahta kerajaan. Nanti Adi Wijaya itu nanti wafat, nanti digantikan oleh Arya Panggil. Arya Panggil dengan pengen bernama dibutuh membuka wilayah kekuasaan. Ya. Nah nanti di sini setelah ini baru ke Kerajaan Mataram Islam. Mataram itu ingat ya, ada Mataram kuno, ada Mataram baru. Mataram kuno atau lama bercorak Hindu Buddha. Kalau Mataram Islam itu Mataram baru, itu bercorak Islam. Nama rajanya bernama Sutawijaya. Nih, sebutkan Sutawijaya. Senopati Inalogo Saidi Ponorogo. Aku tanya orang itu siapa? Apa sih sebutan Pangeran Sutawijaya? Senopati Inalogo Saidi Ponorogo. Jadi seorang senopati rela meninggal demi agama Islam. Inalogo Saidi Ponorogo. Ya. Nah ini Cirebon. Cirebon itu didirikan oleh Fatahillah atau Palatehan, nanti menjadi nama Sunan Gunung Jati. Cirebon tuh ya. Berikutnya nanti ke Banten. Nah ini Banten. Siapa sih pendiri Kerajaan Islam di Banten? Siapa coba? Syarif Hidayatullah. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa Sultan apa? Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau di Sulawesi, seorang raja yang mendapat sebutan Dehan Pandehosten. Ayo, ayam jantan dari timur. Siapa itu? Sultan Hasanuddin. Nah itulah materi tentang proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Sekarang ibu bagikan LJK, lembah kerja siswa. Nanti sudah ada pertanyaan, kamu yang ngatur. Siapa yang jawab ini, siapa yang jawab ini, nanti tulis namanya di bawah. Umpama yang nomor 1
kelompok-kelompoknya sini nih. Ini nama kelompoknya. Umpama yang nomor 1, nah ini dijawab oleh siapa? Gitu ya. Kita ini kelompok 2 nih ya. Ini bahan ajarnya, ini bahan ajar dari sini. Nah ini nanti di sini ada pertanyaan nih, LKPD, lembar kerja siswa. Nanti kalian di sini membagi tugas. Ini yang mengamati gambar ini yang bawa HP. Ini namanya kamu cari peninggalan kerajaan Islam, itu nanti muncul. Kamu ceritakan ini berada di mana, ya? Ini berada di mana? Ini didirikan oleh siapa? Dan ciri-cirinya apa? Pokoknya satu, ini aja satu ya, ini satu. Nanti yang keduanya ini siapa yang menjawab nih? Nah ini satu, ini ada 3, nanti bagiannya sama kamu ya. Ini untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Dibuka aja ya, dikerjakan, ininya dibuka. Nanti ada 5 orang ditunjuk sampai aja bagian ya. Disisakan cepat beloknya, cepat selesai. Nanti ininya, pakai materi ini. Sama tadi. Nah ini ya. Islam. Prosesnya mana? Nah. Ini kenapa kamu berkembang? Oh, proses malam ini kerajaannya. Silakan. Siapa yang ngatur? Kamu di sini, jurang ini pendapat kamu sendiri mengenai ibu ngajar gimana? Mana tadi dia? Islam berkembang. Proses sana di sini. Ini prosesnya ini nih. Ya. Nah, udah kamu nanti ini berdua, kamu dengan ini, kamu sendiri. Cepat ya waktunya ya. Nanti laki-laki ini jadilah ininya. Gak usah, nama rajanya aja. Ya, rajanya aja. Ini udah dibagi udah. Itu ketemu udah. Gua ketemu ini. Oh nyampe nih. Ininya. Oh, tunggu. Ininya. Yang pengamat tuh ketemu belum? Ada. Bisa kan dengar lisan ada ini. Kalau nggak cari di sumber buku untuk yang pemahamannya. Di sini ada yang di halaman 155. Di halaman 155 yang untuknya masih itu. Di halaman 155 cari. Di halaman 155 ya. Di halaman 155 kamu lihat. Nah ini cari sumbernya. Kalau bukunya nggak ada ya. Ada kan 155? Ini itu ada. Ini
115. 115 nih. Di halaman 127 itu ada ya. Halaman 127. Nih, kita lihat halaman 27 ya. Apa ya? Di sini ada. Di buku ada, di buku ada. Halaman 127. Jelasin itu aja. Halaman 127. 10 menit nanti dari kelompok kamu masing-masing tampilkan satu orang untuk menjelaskan ya. Tampilkan satu depan untuk menjelaskan. Ibu sambil penilaian mana yang benar, mana yang tidak. Ini sambil penilaian ya, jadi yang tidak sama ibu nggak dinilai ya. Yang mau berkeliling. Aira yang mana Aira? Aira kerja ya. Aprilia, mana Aprilia? Aprilia Yanti ya. Aprilia aja mana? Aprilia. Ada cerita yuk. Kalau nggak kerja nilainya beda loh ya kalau nggak kerja ya. Citra, Elvara, kerja ya Elvara ya. Ya kalau nggak kerja sama nilainya beda. Fahri, benar nggak Fahri? Nanti kalau yang kamu ngerjain nanti ke depan mau apa presentasi ya? Diana Puspa, Fiona ada? Oh ya. Iki mana? Di luar ya? Paling ini yang di kamar dulu ya. Isa. Jessica. Johan Adil. Di luar ya? Kelvin. Oh ya. Kerja ya, Vin? Muhammad Nadril. Kerja nggak Nadril? Apa nih? Iya ini aja. Hah? Apanya nggak ada? Oh kalau nggak ada berarti nggak usah. Kalau nggak ada nggak usah. Bagi-bagi beda-beda tugasnya. Kalau nggak ada nggak usah ya. Muhammad Adam. Arya ada ya, Mang Arya ya. Kerja nggak Arya? Ibu Jafi. Arya ada ya? Arya benar ya. Muhammad Arya Satrio. Ya. Muhammad Nur Yusuf. Masih pada ya? Mutia. Nadia. Bisa ya Nadia ya? Naisa. Oh dari sana ya. Adroto. Kerja mana Adroto? Oh ya kerja ya. Novia. Kerja nggak?
iya. Saiful Ulum. Vicky. Sama ya. Ika ada. Jahra. Ika ada Jahra mas. Kerja nggak? Yuk yang sudah siap silakan presentasikan. Dari beberapa materi silakan temannya satu orang maju mempresentasikan. Ini bantuin ya, mengerjakan jurnal refleksi itu dibantu temennya, jangan sendiri. Yang jurnal ini kalau kamu bantuin ini jawabannya kira-kira bantuin bersama ya. Jangan kamu tanya apa gimana. Yang bagian jurnal ya. Bapak terus ya. Di bawah yang mengisi sama kamu. Kalau kamu jawab di bawahnya, di sininya nih tulis nih. Yang mengerjakan kamu berdua dengan siapa? Nanti ada poin nilainya. Mama kamu mengerjakan nih saya berdua dengan si Alam, tulisin namanya. Ya. Iya. Iya. Kalau kamu ada ini cuma bertiga di sini. Kalau berdua. Apa? Enggak, ini kalau jurnal tetap kami kerja sendiri berdua sendiri tuh nanti kan yang ini yang tidak mengerjakan diskusi mengerjakan tugas nanti presentasi gitu loh, jadi semua bagian nilai. Kita kamu cuma sama kamu sendiri. Mesti udah. Ya. Ini dari yang ini diisi nih bantuin temennya. Jurnalnya dibantu. Nanti yang gak kebagian diskusi itu suruh ke depan presentasi ya. Adakah kendala yang ada? Tidak ada, berjalan seperti biasa, berjalan dengan lancar. Apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala? Apa yang jadi ini ada tindakannya. Apa yang akan lakukan? Apa sih yang akan lakukan? Satu, ya memperhatikan rumah yang dulu itu aja kan gak ada kendala. Nah dulu, ini yang dipresentasikan yang mana dulu? Kalau udah gambar yang lain tidak boleh gambar. Ini kan namanya gambar. Pengamatannya. Jadi kalau kamu udah maju ini, yang lain nggak boleh gambar. Iya, udah. Sudah, kayak udah visinya? Udah. Maksudnya satu orang maju baca semuanya gimana? Enggak. Ini kan kamu gini. Ini kan kerja nih. Situ nih sama kamu dengan siapa? Jadi yang tidak sama sekali bekerja, yang tidak sama sekali ikut diskusi, itu dia kebagian presentasi nanti ke depan. Semua yang baca. Enggak, sendiri dong ke depan. Maksudnya kertasnya Satu orang ini kan logo satu udah kamu jangan ini dan yang belum mana gitu. Udah siap ya? Ya. Kalau sudah dirapikan, nanti dari kelompok satu ya. Kelompok terus ya. Kelompok satu mana? Kelompok satu siapa yang mau maju? Ini jangan yang ini ya, ini kelompok dua. Berarti yang lain. Ini boleh atau yang ini boleh. Jangan. Ya berarti kan kelompok satu kelompok dua dulu siap. Ya kelompok dua siap. bisa maju. Sampai dulu ya. Berarti kan teman-teman akan membacakan hasil diskusi tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2, nama saya Muhammad Alamsyah Ilham. Saya ingin menjelaskan tentang peninggalan Islam, yaitu Masjid Menara Kudus. Masjid Banten Menara Kudus memiliki menara. Menara Kudus menyerupai
menyerupai candi-candi di Jawa Timur. Bentuk menara Masjid Kudus dengan mirip dengan balik usul. Balik usul adalah bagian bangunan dari bangunan sebuah putare. Keunikan lain Masjid Menara Kudus adalah pada pintu-pintu masuk dan tempat wudhunya. Pintu-pintu masuk aslinya menyerupai gapura dalam bangunan agama Hindu. Oke, silakan kelompok lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Fikri Adila Purdiansyah. Saya akan menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia dengan jalur politik. Proses penyebaran Islam secara politik dilakukan oleh para penguasa di bumi sebagai orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Yang dilakukan penguasa sering dijadikan panutan. Yang kedua, tasawuf. Peran tasawuf dalam penyebaran Islam di tanah air menarik untuk dicermati. Eksesnya bukan saja terkait dengan persoalan tata krama, hubungannya dengan Tuhan, tapi juga persoalan sosial kemasyarakatan, bahkan masalah politik. Proses pembentukannya pun sedikit banyak beradaptasi dengan kehidupan spiritual sekitar awal datangnya Islam, yakni tradisi Hindu dan Buddha. Yang ketiga, kesenian dan sastra. Melalui media seni tertentu, diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang memanfaatkan media wayang yang merupakan kesenian asli Jawa sebagai media penyebaran agama dan nilai-nilai Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terus yang kedua, apakah kamu pelajaran hari ini senang atau tidak? Dalam ibu menjelaskan puas atau tidak? Sekarang dalam pengamatan kamu, dalam menerangkan materi, ibu bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu baik sama ibu ya. Jadi ada interaksi antara materi yang ibu jelaskan dengan kamu yang sebagai peserta didik. Nah, sebelum ibu tutup, ibu selesai, nanti ketua kelas pimpin doa lagi ya sebagai doa penutup. Silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Ya, ini adalah penutup dari kita. Semoga hari ini materi kita dapat ilmu yang Manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. siap. Mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya ya. Jadi ibu sekali mau terima kasih atas kerjasamanya dan materi yang ibu uraikan juga kamu sudah menguasai. Ibu juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.